anak dari wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang ayahnya jadi korban pembunuhan menjadi salah satu dalam sidang lanjutan uji materi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau Undang-Undang TNI. Mahkamah Konstitusi Jakarta. Agar dapat mempertimbangkan permohonan saya, anak sebatang kara ini dalam mencari keadilan. Eva Miliani Pasaribu, anak dari wartawan media Tribrata TV Riko, Sempurna Pasaribu memberikan kesaksian penuh emosi dalam sidang tersebut di hadapan para hakim MK. Iva menyatakan proses hukum yang diduga melibatkan anggota TNI dalam kasus pembunuhan keluarganya berlangsung tertutup dan tidak akuntabel. Iva menyoroti perbedaan perlakuan hukum antara pelaku sipil dan anggota militer dalam kasus tersebut. Berdasarkan bukti-bukti dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Pembunuh wartawan di Karo divonis penjara seumur hidup. Para pelaku sipil disebutnya telah diproses terbuka dan dijatuhi hukuman pidana seumur hidup. Sedangkan proses terhadap dugaan keterlibatan seorang anggota TNI, Kopral 1 atau Koptu inisial HB berjalan tertutup, minim informasi serta tidak melibatkan mekanisme pengawasan yang memungkinkan keluarga korban atau masyarakat sipil melakukan pemantauan. Meskipun telah disebut dalam banyak keterangan, bukti elektronik, serta kesaksian para pihak, masih tetap bertugas dan tidak diproses secara transparan. Bagi saya merupakan bukti nyata terjadi ketimpangan perlakuan hukum, ujar Iva dalam sidang uji materi perkara nomor 197 PUU 23 tahun 2025 di MK. Eva menuturkan peristiwa pembakaran yang menewaskan Riko beserta istri, anak, dan cucunya diduga berkaitan langsung dengan aktivitas jurnalistik ayahnya yang mengungkap praktik bisnis judi yang diduga melibatkan Koptu HB di Kelurahan Padangmas. Menurut Iva, ketimpangan proses hukum terhadap para pelaku sipil dan terduga pelaku oknum TNI yakni Koptu HB itu merugikan dirinya selaku keluarga korban. Bukan cuma itu, dia juga menilai kepercayaan publik terhadap negara terutama dalam melindungi kebebasan pers juga jadi rusak di mata hukum Indonesia. Dalam kesaksiannya, Eva mengungkapkan kronologi dugaan keterlibatan anggota TNI tersebut dalam bisnis judi. Eva menjelaskan bahwa ayahnya memberitakan bisnis judi yang diduga dibekingi Koptu Herman Bukit secara beruntun pada 21, 22-23, serta 26 Juni 2024 atau satu hari sebelum peristiwa pembakaran rumah terjadi. ayah saya secara berturut-turut memberitakan isu tersebut pada tanggal 21, 22, dan 23 Juni 2024, serta pada tanggal 26 Juni 2024, satu hari sebelum pembakaran terjadi. Dalam pemeriksaan dan bukti-bukti yang telah ditemukan, terungkap bahwa 1. Ayah saya didatangi oleh Koptu Herman Bukit yang meminta agar ayah saya menurunkan atau meng-take down berita terkait bisnis judi. Bagaimana ayah saya, seorang wartawan, berani mengungkap bisnis judi yang dibekingi oleh oknum TNI? Maka di persidangan ini saya pun berusaha berani meski rasa takut selalu menghantui. Betapa mendatangkan trauma bagi saya bahwa dengan bukti keterlibatan sebesar apapun, Koptu Herman Bukit masih bebas dan menjalankan tugasnya, digaji oleh negara, sementara para eksekutor lainnya sudah dijatuhi hukuman pidana seumur hidup. Dia menyebut ayahnya sempat didatangi Koptu HB yang meminta agar berita tersebut diturunkan karena merasa terancam Riko meminta perlindungan ke Polda Sumatera Utara. Ancaman HB tersebut juga disampaikan kepada Kasat Reskrim Polres Tanah Karo dan pemimpin redaksi media massa tempat Riko bekerja.